Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai kajian kita, yaitu membahas kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlaknya para salaf. Karena agama ini hakikatnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya ketika orang tadi betul-betul beragama dengan cara yang benar, semakin baik hablum minallahnya, maka konsekuensinya dia juga harus semakin baik hablum minan nasnya. Akhlaknya, adabnya itu semakin baik. Ada kitab yang sangat bagus selain Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, yaitu Akhlaqun Nabi wa Adabuhu, akhlak Nabi dan adabnya. Dan ini tentu memang menjadi standar bagi kita, karena sungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh yang baik, teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi mereka orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhir. Dan setelah contoh dari Nabi Muhammad SAW, maka penting bagi kita itu untuk mencontoh akhlak dari salaful ummah, yang mana salaf ini maknanya adalah orang-orang terdahulu, mulai dari para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, tabi'at, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Dan paling tidak yang disebut dengan salaf itu adalah generasi awal. Ada pendapat yang mengatakan 3 generasi setelah Rasulullah SAW. Ada pendapat yang mengatakan ini adalah 6 generasi. Jadi kalau kita lihat dengan generasi kita sekarang, tentu kita sudah sangat jauh dari beliau sallallahu alaihi wasallam, karena kita sudah berada pada tahun 1443, maka kita disebut dengan khalaf, orang belakangan. Bahkan kita, kalau kita baca misalnya dalam kitab Asratis Sa'ah, di antara tanda-tanda atau syarat akan terjadi hari kiamat, maka kita ini sudah berada pada zaman yang sangat dekat dengan hari kiamat tadi, sesuai dengan tanda-tanda yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab ini Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf itu ditulis oleh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julaili Bahauddin bin Fatih Al-Uqaili, yang mana dalam kitab ini ada banyak nanti kisah-kisah yang disampaikan oleh beliau berkaitan dengan akhlak dari para salaful ummah. Mulai nanti kita akan lihat bagaimana keikhlasan dari orang-orang terdahulu, bagaimana kejujuran mereka, bagaimana takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ada muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana mereka ini tidak ingin termasuk di antara orang yang masyhur, terkenal. Mereka juga punya khauf minal ujub, khawatir kalau dalam dirinya itu ada perasaan ujub. Mereka adalah orang-orang yang zuhud dalam kehidupan dunia. Mereka zuhud dari jabatan. Mereka adalah orang-orang yang tafaqquh fid din, yang masya Allah pemahaman agama mereka itu sangat bagus. Mereka senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran. Mereka masya Allah sangat dekat dengan Al-Quran. Mereka sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mereka ini sangat konsisten dalam amal ma'ruf nahi munkar. Jadi ada banyak yang kita lihat bagaimana jihad mereka, bagaimana kesabaran mereka, bagaimana mereka menghadapi fitnah dalam masalah agama ini. Bagaimana mungkin misalnya fitnah di antara kaum muslimin, ada perpecahan, ada kemudian fitnah dengan kekuasaan, fitnah dengan wanita, yang mereka sangat khawatir. Bagaimana mereka bersikap yang baik terhadap kaum ibu. Mereka adalah orang-orang yang sangat bersahabat dengan baik atau konsisten, komitmen dalam persahabatan mereka. Mereka punya akhlak yang sangat mulia. Mereka ini masya Allah punya adab terhadap para ulama. Mereka sangat menjaga lisannya,
mereka sangat menjaga waktunya, termasuk kemuliaan mereka ketika mereka tertawa pun itu kelihatan. Jadi ini di antara nanti yang akan kita bahas dalam kitab ini. Artinya memang adalah sesuatu yang ya dalam sehari-hari itu menjadi ya, kebiasaan kita, yang menjadi aktivitas kita harian. Maka sesungguhnya pada salaful ummah itu sudah terdapat contoh-contoh yang baik. Maka dalam kitab ini nanti ya, poin-poinnya seperti ini. Ya. Jadi ada satu kisah, kemudian nanti setelah kisah kami akan mencoba untuk ya, memberikan sedikit penjelasan tentang kisah-kisah tadi. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita mulai dengan as-salaf wal ikhlas was sadaq. Bagaimana para salaf itu keikhlasan mereka dan kejujuran mereka. Maka kita ya, tadi kami coba ya, jadi dari satu tadi ya, satu kisah, kemudian kita kasih sedikit penjelasan dari kisah-kisah tadi. Pertama tentang keikhlasan mereka. Dari Bakar bin Ma'iz, beliau mengatakan aku tidak pernah melihat Rabi' ya. Beliau ini mutatawwi'an fil masjid qaumuhu qad illa marratan wahidatin. Aku tidak pernah melihat Rabi' itu melakukan ibadah sunnah di masjid kaumnya itu sekalipun kecuali hanya pernah satu kali saja. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dilakukan oleh Rabi'. Rabi' ini ya, kita pernah ya mendengar kisah bagaimana Rabi' ini adalah seorang ulama yang luar biasa dan beliau sangat ikhlas. Beliau tidak melakukan sholat sunnah itu di masjid, bukan kemudian karena beliau tidak melakukan sholat sunnah, tapi beliau khawatir kalau kemudian ternyata dengan sholat sunnah yang dilihat oleh orang lain maka ini akan mengurangi kadar keikhlasannya. Dan beliau ingin menerapkan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa sesungguhnya kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Hendaklah kalian wahai manusia itu salat di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalus salat salatal mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Karena sesungguhnya salat itu bagi seseorang yang paling utama adalah salat di rumahnya, kecuali salat yang wajib. Jadi kita memang diperintahkan oleh Allah bahkan dalam Al-Quran itu la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan sekali-kali kalian itu menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ya. Ada rumah yang mungkin mewah, rumahnya besar, tapi ternyata di dalam rumah itu tidak pernah ditegakkan sholat. Di rumah itu tidak ada kemudian bacaan Al-Quran. Di rumah itu tidak ada taklim. Ya. Taklim dalam artian seorang suami ya perlu juga untuk kemudian menyampaikan ya, materi-materi terutama hal-hal yang pokok dari rukun iman, dari rukun Islam, ya, ibadah harian kita tadi itu di dalam keluarga kita. Jadi jangan sampai keluarga kita atau di rumah kita ya sudah tidak ada aktivitas apa-apa. Pokoknya di rumah itu ya pulang dari kerja, ya mungkin ada yang nonton, ada yang apa, kemudian tidur. Itu sama dengan kita menjadikan rumah-rumah tadi itu sebagai ya kuburan. Maka selain ya sholat di rumah kita, yaitu sholat sunnah itu kita lakukan, maka ini sebenarnya juga adalah dalam rangka untuk ya, menerangi rumah kita. Dan itu yang dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu dulu terbiasa beliau sholat sunnah, ya, bahkan qobliyah, ba'diyah, ya, karena memang rumah beliau itu mepet itu dengan masjid, itu beliau lakukan di rumah. Tapi ini bukan kemudian keharaman kata para ulama kalau kita melakukan itu di masjid. Tapi jangan sampai kita ketika kita misalnya melakukan ibadah sunnah di masjid, ternyata di rumah itu sama sekali tidak kita lakukan ya sholat sunnah tadi. Ya, misalnya kalau rumah kita mungkin relatif jauh dari masjid sehingga kalau kita qobliyah di rumah, akhirnya kata para ulama itu menyebabkan kita akhirnya terlambat datang ke masjid. Maka lebih bagus bagi kita untuk sholat sunnahnya itu di masjid. Ini catatan Rabi' ini adalah bagaimana beliau dalam rangka untuk menyembunyikan amalnya sehingga tidak ada kesombongan dalam dirinya. Jadi boleh kita misalnya sholat
qobliyah atau mungkin sholat ba'diyah di masjid, tidak ada masalah. Selama kita tetap bisa menjaga keikhlasan dalam diri kita. Nah, kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari Sufyan, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya telah disampaikan kepadaku tentang Rabi' bin Husaim. Kana amalur Rabi' kullahu sirran. Ternyata amalannya ini memang Rabi' tadi, masih yang kisah yang pertama Rabi' ini, beliau itu membiasakan melakukan amalannya itu dalam keadaan tersembunyi. Bahkan dikisahkan in kana laji'u rajulun wa kad nasharal mushaf. Kalau misalnya ada datang seseorang dan beliau ini sedang dalam keadaan membuka mushaf, maka beliau pun ternyata akhirnya menutupi ya mushafnya tadi itu dengan pakaiannya, ya, supaya tidak kelihatan oleh orang lain. Ya. Maka ya Az bin Abdissalam beliau mengatakan ini lagi-lagi bagaimana beliau tadi tidak ingin kemudian ketika melakukan ketaatan ternyata senang dengan pujian manusia. Ada orang, oh masya Allah, Rabi ini orang yang sangat rajin ya membaca Al-Quran misalnya. Dia tidak mau itu. Karena apa? Beliau tahu bahwa sesungguhnya ketika seseorang itu ikhlas, maka dia melakukan segala ketaatan tadi hanya mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin kemudian ada kemuliaan dari manusia. Bahkan ada seseorang dari Ibn Hazm, ya, beliau mengatakan apa? Yang disebut dengan orang yang ikhlas adalah ketika kalian bisa iktim hasanatuka kama taktim sayyiatika. Engkau sudah mulai bisa menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan sebagaimana engkau bisa menyembunyikan kejelekan. Jadi kita semua tentu punya aib. Dan memang dalam agama kita diperintahkan supaya kita ini ya menutupi aib kita. Ya, karena termasuk di antara orang yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang dia melakukan suatu maksiat kemudian keesokan harinya dia dengan bangga mengatakan kepada orang lain faqad fa'altu kada wa kada fil barih. Oh, tadi malam saya begini dan begini. Jadi maksiat itu dia sebarkan kepada orang lain padahal Allah telah menutupi dia. Maka orang seperti ini termasuk di antara orang yang tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang satu sisi diperintahkan untuk ya, menutupi kejelekan kita. Tapi sebagai bentuk keikhlasan, maka sepantasnya juga kita berusaha untuk menutupi kebaikan-kebaikan kita. Ya, sampai-sampai dikisahkan kalau bisa ketika tangan kita yang kanan itu memberikan sesuatu, maka seakan-akan tangan kiri kita itu tidak mengetahuinya. Dan itu orang yang ikhlas. Ya. Loh kalau begitu, apakah kalau ada orang yang menampakkan kebaikannya di depan orang lain berarti dia tidak ikhlas? Maka kata ulama, ya, belum tentu. Karena ikhlas itu di hati. Tapi yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah orang yang nisyan ru'yatul khalqi bid-dawam, ya, an-nazar ila al-khaliq. Orang yang sudah mulai merupakan pandangan dari makhluk demi mendapatkan pandangan dari khaliq, pandangan dari zat yang menciptakan. Maksudnya apa? Orang yang ikhlas yaitu kalau ada orang yang ternyata dia ya, ketika melakukan suatu kebaikan mendapatkan pujian dari orang lain, dia tidak tambah senang. Ya. Kemudian kalau dia mungkin melakukan sesuatu yang kemudian dicaci oleh orang lain, maka dia tidak marah dan tidak bersedih. Nah, kita bisa tidak misalnya, oh, Masya Allah, Bapak ini rajin sekali, oh Bapak ini infak ini besar. Bisa tidak kita biasa saja, tidak perlu kemudian bertambah senang, karena bagi kita tidak harapkan pandangan dari manusia. Ya, dalam sholat kita selalu mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji itu hanya milik Allah Rabb semesta alam, sehingga bagi kita tidak pantas untuk dipuji. Lau kana dzanbun yajri birrih. Kalau saja dosa itu bisa terbang bersama angin, maka la yajlisu ahadun ma'in. Tidak ada yang mau duduk bersama kita. Kita ini akhirnya punya aib yang banyak. Maka ngapain kita kemudian mencari-cari pujian dari manusia? Nah, itulah orang yang ikhlas. Dipuji, ya, hatinya tidak berbunga-bunga, apalagi kupingnya jadi apa namanya? Berkembang atau mungkin wajahnya jadi peronak,
Kalaupun ada yang mencaci, maka orang yang ikhlas dia tidak memasukkan ke hati. Ya. Jadi dia ya biasa saja karena bagi dia memang hakikatnya dalam hidup ini la salamatan min kalamin nas. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari ucapan manusia. Kita jadi orang baik itu akan ada yang membicarakan kita. Mohon maaf, saya 2 hari yang lalu sore itu minum es campur durian. Ternyata kemarin sore waktu kajian kok gatel di sini. Akhirnya sampai ini. Jadi kita berusaha hati tadi karena ikhlas itu di hati. Kalau ada orang, dia bisa menampakkan misalnya kebaikan dia dengan menampakkan kebaikan, ternyata bisa memotivasi orang lain, insya Allah, ya justru kebaikan bagi kita. Tapi catatannya jangan sampai kita ketika dipuji ini bertambah senang. Ketika ada yang mencaci, menyampaikan yang jelek tentang diri kita, jangan sampai kita ini merasa sedih atau merasa sakit hati. Itu orang yang ikhlas. Ya. Maka para ulama tadi karena mereka tahu hakikat hati kita ini lemah, ya, maka mereka lebih memilih para salafus saleh tadi untuk menyembunyikan amal baiknya. Makanya dikisahkan juga A'mash, beliau itu kana Abdurrahman bin Abi Laili. Kata beliau, Abdurrahman bin Abi Laili yusalli. Pernah suatu hari dia sholat. Fa idza dakhala ad-dakhil nama 'ala al-firash. Maka ketika sholat tadi dia mendengar ada orang yang masuk. Dia akhirnya pura-pura tidur di atas pembaringan. Dia tidak mau tahu kalau ternyata malamnya itu dia habiskan untuk sholat. Kemudian juga Ibn Washi' menceritakan ada dulu seseorang, kata dia, inna rajulan la yabki 20 sana. Ada orang yang masya Allah hatinya sangat lembut sehingga setiap malam dia ini menangis, ya, menyesali dosanya, merasa begitu dikit, ya sedikit amalan kebaikan yang dia lakukan. Selama 20 tahun dia banyak menangis. Bahkan wa imratuhu ma'ahu la ta'lamin, sampai istri yang hidup bersamanya itu tidak tahu. Jadi 20 tahun, Pak. Ya. Ada juga kisah dari Sahal bin Mansur yang bagaimana mereka berusaha untuk menyembunyikan kebaikannya tadi. Ya. Jadi pernah suatu hari dikatakan Bishr, ya, Bishr ini sholat dan beliau sholat tentu dengan sholat yang sangat panjang. Ya, karena para salafus saleh dulu mereka berusaha untuk meniru sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pernah akan mendapat kisah bagaimana misalnya Khuzaifah ibn Yaman itu menceritakan kalau Rasulullah itu pernah sholat, kata beliau, aku lihat Rasulullah sholat itu, maka aku pun mendekat berdiri di samping kanan beliau. Ternyata ketika sholat tadi beliau SAW dalam satu rakaat saja itu membaca pertama surah Al-Baqarah. Aku kira 1 juz akan ruku, ternyata 2 juz. Aku kira 2 juz akan ruku, ternyata dilanjutkan sampai selesai surat Al-Baqarah. Aku kira akan ruku, ternyata lompat lagi ke surat An-Nisa. Aku kira akan ruku, ternyata beliau kembali itu ke surat Al-Imran dan selesai. Berarti hampir ya sekitar 6 juz hanya dalam satu rakaat. Nah, maka para salafus saleh terdahulu mereka berusaha untuk juga sholat seperti ini karena memang ya afdalu qiraatul Quran, seutama-utama baca Al-Quran itu adalah fi qiyami 'ala shalah, ya, pada berdirinya kita ketika sholat. Maka Bishr beliau sholat dengan sholat yang panjang. Ternyata apa? Beliau tidak menyadari ada seseorang rajulun wara'ahu yang dzur. Ada seseorang di belakang itu perhatikan. Bishr, masya Allah, sholat itu kok ruku-ruku, ya, lama sekali. Maka ketika sholat, selesai sholat, maka tahulah dia, ya, ketika menoleh ternyata ada orang ini tadi. Maka apa kata dia? La ya'jibaka ma ra'aita minni. Wahai saudaraku, jangan sekali-kali engkau kagum dengan apa yang kau lihat dalam diriku. Fa inna iblis kad 'abada Allah dakhiran ma'al malaikah. Karena sungguh dulu
Iblis itu sudah beribadah dalam waktu yang sangat lama bersama para malaikat. Artinya apa? Kita sudah menjadi orang baik sekalipun sekarang itu belum jaminan bahwa kita kemudian memang akan bisa mengakhiri hidup kita ini dengan kebaikan. Maka seorang mukmin dalam dirinya itu ada perasaan raja, berharap Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas istiqomah. Ya, dalam sholat 17 kali minimal kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkan kami di atas keistiqomahan. Ya Allah, tetapkan kami di atas ya jalan yang lurus. Kita sudah sholat, kami mohon terus ya Allah. Kata para ulama, kenapa sampai 17 kali minimal ya kita baca? Ini karena beratnya menjadi orang yang istiqomah. La yastaqimu illa istiqomah. Karena tidak ada orang yang bisa istiqomah kecuali orang-orang yang hebat. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat kita khawatir, ya Allah, jangan sampai kami ini tidak istiqomah, jangan sampai kami yang sudah sholat, kami sudah taklim, kami sudah belajar agamamu ini ternyata tidak istiqomah di atas kebaikan. Tapi harus muncul juga perasaan raja, pengharapan, ya Allah, tetapkan kami di atas istiqomah. Itulah keadaan seorang mukmin. Maka dia juga bukan orang yang keras, ya, terhadap orang yang bahkan masih jatuh pada maksiat sekalipun. Karena betapa banyak orang-orang, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang jaraknya dengan neraka itu seakan-akan tinggal sejengkal. Tapi apa? Ya karena memang la yadkhulul jannah bi amalihi. Tidak ada di antara kita ini yang bisa masuk dalam surga itu hanya dengan mengandalkan amal kita. Illa bi rahmatillah. Kecuali segala itu karena rahmat dari Allah. Allah menetapkan orang ini adalah ahli surga. Maka apa? Allah bimbing orang ini melakukan kebaikan di akhir hayatnya dan dia meninggal di atas kebaikannya tadi. Ya, ada seorang pezina memberikan makan minum seekor anjing. Ada orang yang sampai bahkan membunuh, sampai awalnya 99 orang bertanya kepada abid yang tidak punya ilmu, dia cukupkan jadi 100, akhirnya apa? Membunuh 100 orang tapi di atas ya jalan untuk menuju taubat. Akhirnya Masya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, sampai dikisahkan malaikat pun itu ya khilaf, ya berbeda pendapat. Malaikat rahmat mengatakan ini ya, menjadi hak kami. Malaikat azab mengatakan enggak, ini milik kami. Sampai kemudian Allah tetapkan ukur pada tempat mana yang paling dekat. Ternyata lebih dekat kepada tujuan dia untuk hijrah. Maka dari sini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati kita ini ya tadi, kita sudah taat, jangan pernah ada perasaan sombong, merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Tapi justru harus raja, penuh harap Allah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk istiqomah. Di samping kita juga harus khauf. Jangan berani kita melakukan maksiat karena khawatir ketika melakukan maksiat ini ternyata itu adalah akhir dari hayat kita. Termasuk melihat orang yang mungkin sekarang dia belum mendapatkan hidayah. Jangan kita ya, meremehkan mereka. Dalam kitab At-Tadhkirah itu dikisahkan bahkan ada dua orang saudara. Yang satu selalu melakukan ketaatan, yang satu semua maksiat dia lakukan. Maka yang sudah taat ini dia kemudian berdakwah kepada saudara kita, tapi saudara tidak menggubris, terus berdakwah sampai kemudian apa kata yang melakukan maksiat tadi, sudahlah ini urusan saya dengan Tuhan saya. Sampai kemudian apa yang berdakwah tadi tidak sabar sampai dia mengatakan anta ahlan, kamu kalau begitu adalah ahli neraka. Dan tidak boleh bagi kita menunjuk muayyinan ya dengan langsung si fulan ahli neraka, tidak boleh. Kita hanya boleh menyebutkan karakter. Oh, kalau ada orang meninggal sampai meninggalnya dalam keadaan kafir, maka orang ini neraka, sudah selesai. Tapi jangan menunjuk kepada orang, apalagi orang yang masih hidup, karena kita tidak pernah tahu. Seperti tadi, hidayah itu milik Allah, dan kita bisa masuk surga itu juga karena rahmat Allah. Maka dalam hadis kata beliau SAW, iza aradallahu bi'abdin khairan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki pada seorang hamba itu kebaikan, ista'malahu, Allah kata beliau SAW akan menyempurnakan seorang hamba tadi. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu, bagaimana mungkin ada orang yang disempurnakan oleh Allah? Manusia ini kan bukan makhluk yang sempurna, tapi gimana bisa sempurna seorang manusia?
Maka kata beliau SAW, yuwaffiqahu bi amalin salih thumma qubida fihi. Ada orang-orang yang Allah sempurnakan itu dengan ditaufikkan bagi dia untuk melakukan amalan soleh, kemudian Allah wafatkan dia di atas amal solehnya. Ini yang kita harapkan. Kita sedang ya taklim seperti ini, insya Allah ada yang dicabut, jangan sekarang kan Pak ya. Jadi ya ada yang orang sedang melakukan ketaatan, sedang taklim, ada orang yang sedang sholat, ada orang sedang baca Al-Quran, maka terkumpul kebaikan tadi. Dia dalam keadaan haji misalnya seperti sekarang, kemudian mungkin dalam keadaan sedang sholat, sedang sujud di tempat yang paling mulia yaitu Masjidil Haram, mungkin juga dalam keadaan sedang berpuasa, maka dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah karunia yang luar biasa. Dan ini Allah yang membimbing yang seperti itu, Allah yang menetapkan. Maka tadi ya Bishr mengatakan, jangan sekali-kali engkau takjub dengan sholat yang kau lihat dari diriku tadi. Kenapa? Iblis pun dulu kalau cuma sekedar yang berdasarkan pada amalan tadi, ya iblis pun hakikatnya itu telah melakukan ibadah dalam waktu yang lama. Tapi Allah tidak melihat dari masa lalu kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana kita mengakhiri hidup kita ini. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Ayyub As-Saykhatani. Beliau itu biasa bangun pada malam hari, bahkan beliau yaqumul lail kullah. Hampir sepanjang malam itu beliau salat. Dan beliau menyembunyikannya. Fa idza kana inda sabah, baru ketika sudah dekat dengan waktu subuh, rafa'a sautahu, beliau mengeraskan bacaannya, ka'annahu qamatil kas-sa'ah. Seakan-akan beliau baru salat mendekati subuh. Padahal hampir sepanjang malam itu yang beliau lakukan. Nah, ini jadi beberapa keadaan dari para salafus salih terdahulu itu untuk menyembunyikan amal mereka. Ya, karena mereka khawatir tadi. Apa kata Munzir dan Rabi' bin Hutsaim? Kullu ma la yubtagha bihi wajhullah, segala sesuatu yang kita lakukan dan ini bukan mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, maka ia dan mahillu. Semua ini akan hilang. Semua ini tidak akan ada artinya. Maka kita kalau ingin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya dua. Satu yaitu ikhlas, kemudian yang kedua mutabi'ah li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu syaratnya. Ada orang yang beramal sudah ikhlas, tapi ternyata tidak mutabi'ah li sunnah. Ya, contoh misalnya kita tahu Robin Hood ya kalau dalam film gitu ya. Jadi dia punya niat untuk membantu orang-orang miskin. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat mulia. Ihsan lil masakin. Tapi cara membantunya apa? Dia merampok orang-orang kaya, kemudian membagikan kepada orang-orang miskin. Maka yang seperti ini niatnya bagus, tapi tidak mutabi'ah dengan sunnahnya Rasulullah. Maka ini mardud, ini tertolak. Jadi jangan pernah kita berpikir, oh melakukan amalan asal baik ya sudah selesai. Dalam agama kita, suatu yang baik itu juga harus ditempuh dengan cara yang baik. Ya. Jadi makanya misalnya, oh ada yang haji, insya Allah bagus. Tapi ternyata harus dilihat juga uang hajinya itu dari mana. Ada yang berinfak, ya, membantu membangun masjid, masya Allah. Kita misalnya menginfakkan sebagian harta kita untuk membangun masjid. Bahkan Allah pun yang dalam sebuah hadis Rasulullah menjanjikan akan membangunkan bagi orang ini rumah, baitun fil jannah, rumah di surga. Meskipun yang dia bantu masjid tadi hanya sebesar sarang burung, artinya mungkin kalau kita satu sak semen lah mungkin dibantu. Itu saja, masya Allah. Itu jadi tabungan yang luar biasa bagi kita pada yaumul qiyamah. Selama memang itu ikhlas. Kemudian yang kedua, ya caranya yang baik. Artinya termasuk hartanya pun itu adalah dari harta yang halal. Nah maka dalam hadis Abi Amamah radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan pernah dulu ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita rajul Gazzah, bagaimana pandanganmu terhadap seseorang yang dia ini berperang, tapi yaltamisu al-ujra wa dhikrah, fama lahu, ternyata ketika berperang, berjihad di jalan Allah,
niatnya adalah al-ujrah wal ikrah. Dia ingin dapat bagian harta dan disebut oleh orang. Jadi niatnya ini kan jihad fisabilillah. Ternyata niatnya adalah untuk dunia. Maka apa yang didapatkan oleh orang ini? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan la syai'an lahu. Orang ini tidak akan dapat apa-apa, bahkan beliau menyampaikan ini 3 kali, mengulangi 3 kali la syai'an lahu. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbilu minal amal illa ma kana khalisan wa bataghi bihi wajhahu. Karena sungguh Allah itu tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan itu khalisan, ikhlas mengharapkan wajah Allah, wa bataghi bihi wajhahu, dan hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah berjihad jalan Allah saja itu tidak jaminan, ya. Artinya nyawa pun itu bisa dikorbankan sebenarnya. Tapi tidak jaminan kemudian diterima oleh Allah kalau niatnya hanya sebatas dunia. Makanya dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya, atau juga itu disyarah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, itu dijelaskan bahwa sesungguhnya kata beliau SAW itu nanti ada beberapa golongan yang awal akan Allah lemparkan ke dalam neraka. Dan ternyata mereka ini pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi ketika ya ditanya orang ini tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia mengatakan faqad qutiltu fika, aku telah terbunuh di jalan Engkau ya Rabb. Ya, aku menjadi seorang syahid. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Tapi ya, qatilta liyuqal jahil. Engkau dulu berperang kan hanya ingin sebagai seorang pemberani saja. Engkau hanya mencari pandangan dari manusia. Ada orang yang kedua, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Masya Allah, ini kan ya pahala-pahala yang luar biasa sebenarnya. Orang syahid saking mulianya, yang para syuhada itu kan ketika meninggal pun sebenarnya ada kekhususan. Ya, mereka tidak perlu kemudian mandikan, mereka tidak perlu dikafani, ya, karena dibiarkan dan mereka disolatkan, tetap disolatkan. Ya, dan mereka dikatakan dalam Al-Quran itu hakikatnya hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak terbunuh, mereka tidak mati. Itu kemuliaan kalau betul-betul ikhlas. Tapi ketika niatnya dusta, mengharapkan pandangan manusia, maka mereka justru akan diseret ke dalam neraka. Begitu juga Rasulullah mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam hadis yang lain juga digambarkan bagaimana ketika mati anak cucu Adam maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya apa? Al-ilmu yanfa'u bih. Dia berikan ilmu karena dia mengajarkannya. Tapi ketika orang ini tadi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, engkau dusta. Ya, tapi qara'al Qur'an liyuqal qari'. Engkau baca Al-Qur'an itu hanya ingin disebut sebagai seorang qari'. Wa ta'allamta ilma liyuqal 'alim. Engkau belajar ilmu hanya ingin disebut sebagai seorang yang alim. Ya, pandangan manusia yang dia cari. Faqad qil, dan orang telah mengatakan seperti itu. Oh, Masya Allah, si fulan qari', si fulan alim. Maka kata Allah, engkau tidak dapat bagian di akhirat, dan akhirnya orang ini dilempar ke dalam neraka. Termasuk yang ketiga, yaitu orang yang banyak berinfak, yang banyak bersedekah. Ya, kita tahu tadi terputus ya amal anak cucu Adam kecuali karena 3 perkara. Salah satunya adalah sedekahun jariyah. Jadi pahala luar biasa kita bersedekah tadi. Ya, kita infakkan, apalagi kita wakafkan yang hartanya tidak mungkin berkurang ini. Karena wakaf itu tidak boleh berkurang itu sampai hari kiamat. Maka berat ini bagi penerima wakaf tadi. Ya, ini amanah yang besar. Misalnya, saya mewakafkan sebidang tanah, maka tidak boleh ada satupun yang memiliki tanah ini ya secara pribadi, termasuk anak keturunan yang mewakafkan. Dan wakaf itu tidak boleh berkurang meskipun hanya sejengkal. Bahkan wakaf itu dituntutkan supaya terus bertambah. Nah, ini akan terus selama digunakan wakaf tadi atau harta dari sedekah tadi, itu akan menjadi pahala yang mengalir. Tapi ketika niatnya tidak benar, maka orang ini kata Allah, engkau tadi berinfak, kau bersedekah hanya ingin disebut sebagai seorang dermawan, dan orang mengatakan
itu, maka orang ini pun akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah, kita perlu ya kembali ngecek hati kita. Ya, kita tadi sekali lagi bukan berarti menampakkan amal baik itu tidak boleh sama sekali. Tapi kalau dengan menampakkan kita kemudian tidak kuat dengan pujian dari manusia, maka itu tidak boleh. Ya, kita dipuji jadi senang, maka itu tidak boleh. Tapi kalau kemudian kita justru bisa mengajak orang lain dan hati kita pun sudah kokoh, maka silahkan. Tapi lagi-lagi ya apa namanya, kalau orang-orang soleh terdahulu, para salafus soleh, yang dikisahkan misalnya dari Abi Hamzah Al-Thumali, beliau menceritakan dulu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti ini Ali bin Husain. Husain kan cucunya Nabi, cicitnya Nabi Muhammad SAW. Maka beliau ini bersedekahnya apa? Yahmilu jarab al-khubs ala dhahrihi bil lail fayatasaddaqa bih. Beliau itu terbiasa untuk membawa roti-roti ya pada malam hari, kemudian bersedekahkannya ya. Karena apa? Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya sedekah tersembunyi itu adalah meringankan atau menghilangkan ya kemarahan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita memang kalau bisa tadi supaya kemudian mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala, ini dengan sedekah yang tersembunyi. Bahkan dikisahkan ya, ini sebelum kita mungkin kasih penjelasan ya pada kisah berikutnya dari Amr bin Thabit ya, ketika mati Ali bin, ya maksudnya ketika meninggal ya, kalau bahasa Arabnya memang lama mata ya, ketika meninggal Ali bin Husain, jadi cicitnya Nabi Muhammad SAW, maka orang memandikannya, maka ternyata apa, di punggungnya itu terlihat ada warna hitam. Itu karena apa? Athari saud fi dhahrihi ya, ada bekas hitam di punggungnya tadi ya, sampai faqalu, orang-orang mengatakan ma hadza, apa ini? Orang-orang mengatakan kana yahmilu juruba ad-daqiq lailan ala dhahrihi ya'tihi fuqara ahli Madinah. Ini ternyata bekas karena beliau suka memikul ya dari roti-roti tadi pada waktu malam untuk kemudian disediakan kepada orang-orang miskin dari ahli Madinah. Dan Masya Allah, orang baru tahu ya bahwa ini adalah apa namanya, sedekah dari ya Ali bin Husain, itu adalah setelah beliau meninggal. Jadi dari Ibn Aisyah, beliau mengatakan, bapakku telah bercerita, aku mendengar bahwa ahli Madinah mereka mengatakan, ma faqadna sadaqata sir hatta mata Ali bin Husain. Kami tidak ada yang tahu ya sedekah sir, sedekah tersembunyi yang dilakukan oleh Ali bin Husain kecuali setelah beliau itu meninggal ya. Jadi maksudnya ketika Ali bin Husain meninggal tadi, orang langsung tahu dua buktinya. Oh, ternyata sedekah ini dilakukan oleh Ali bin Husain. Pertama, di punggung ya waktu dimandikan tadi itu ternyata ada bekas hitam ya, karena memanggul atau memikul roti-roti tadi. Yang kedua, setelah itu kemudian sedekah yang sir tadi itu terhenti. Kok tidak ada lagi ya yang sedekah? Maka orang langsung tahu, oh berarti ini yang sedekah selama ini adalah cicitnya Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Husain ya, bin Ali bin Abi Thalib. Dan maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah ya, sedekah ini Masya Allah luar biasa ya, kalau niatnya ikhlas tadi ya, di antara yang membantu keikhlasan kita ketika kita sedekah tadi itu dengan tersembunyi. Bahkan sebenarnya ya, harta kita dalam sebuah hadis kata beliau SAW, ma naqisa min ma'alin bisadaqatin, tidak mungkin harta kita itu akan berkurang dengan sedekah. Jadi tidak ada ceritanya seorang pun itu yang jadi miskin karena dia banyak sedekah. Justru Allah akan menambah keberkahan dari hartanya. Bukan hanya sekedar keberkahan dari hartanya, kalaupun dia ada penyakit, beliau SAW telah mengatakan, dawahu mardakum bisadaqah, kalian obati sakit kalian itu dengan sedekah. Tapi tentu sedekahnya ikhlas. Dan sudah banyak sekali buktinya. Ya, di Malang ini kami kenal ada seseorang yang subhanallah
Ya, dia divonis oleh dokter itu kena penyakit yang tidak ada obatnya. Ya. Tapi masya Allah mungkin ya setelah divonis penyakit tadi akhirnya dia betul-betul semakin mendekatkan diri kepada Allah, termasuk salah satunya itu banyak bersedekah. Akhirnya sekarang itu sembuh, ya, sembuh ya dan bisa beraktivitas normal. Bahkan masya Allah bonusnya adalah dia semakin yakin dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu waktu S1 di UGM kami punya seorang teman ya yang divonis oleh dokter juga sama. Kata dokter ya karena kena penyakit kanker darah ya. Jadi secara medis peluang hidupnya tinggal 2 bulan lagi. Masya Allah, jadi kita kan ketika sudah divonis maka masya Allah jadi titik balik yang luar biasa bagi orang yang bersangkutan tadi ya, bagi beliau semakin mendekatkan diri kepada Allah, dia banyak bersedekah, bahkan termasuk banyak membaca Al-Quran sampai menjadi penghafal Al-Quran sekarang. Dan sekarang pada itu tahun 2003, sekarang sudah 2022, 19 tahun yang lalu, sampai sekarang orangnya masih hidup ya. Jadi, masya Allah banyak kisah-kisah seperti ini yang kami pribadi mungkin pernah interaksi. Ada yang apa namanya juga divonis oleh dokter itu kena hipertiroid, jadi harus apa namanya minum obat itu sepanjang masa, pokoknya seumur hidup harus minum obat. Ya alhamdulillah ya dengan seperti ini sampai sekarang sembuh normal seperti biasa. Maka banyak kita ya perlu untuk bersedekah ya, karena di antara sifat dari orang yang mukmin Allah Subhanahu wa taala gambarkan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka atas sebagian dari rezeki yang Allah berikan yunfiqun, mereka itu berinfak. Jadi ini menunjukkan ketika orang suka berinfak hati itu sudah bersih. Adapun kalau orang tadi hatinya bermasalah maka Allah gambarkan wala yunfiquna illa wa hum karihun, tidak mereka berinfak kecuali mereka itu tidak senang. Ada memang orang-orang yang mungkin ya tadi terlalu cinta dengan harta, dan fitrahnya kan begitu kan. Dalam Al-Quran Allah gambarkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kali itu kata Allah Subhanahu wa taala mencintai harta itu kadang dengan kecintaan yang berlebihan. Kita kadang-kadang berpikir kalau ada keluar sebagian dari harta untuk infak ya, dengan orang miskin, dengan anak yatim, atau membangun masjid atau apa, seakan-akan harta kita berkurang. Padahal tidak. Ya, justru keberkahan akan datang. Ini tapi akan bisa kita muncul keyakinan dalam diri kita itu kalau iman terlebih dahulu yang kita munculkan. Ya. Orang beriman Allah gambarkan semakin harta mereka itu mereka infakkan. Ya, dan kita perlu ya melatih supaya apa? Jangan kemudian kita terlalu hitung-hitungan dengan harta tadi. Dan Allah tidak meminta semua harta kita. Wa mimma razaqnahum, sebagian saja. Bahkan zakat pun kalau memang sudah sampai nisabnya atau haulnya hanya 2,5% yang diminta. Ya, tapi ya banyak di antara kaum muslimin bahkan termasuk di negeri kita ini ya, yang tidak bayar zakat. Ini kan berarti ada masalah dengan urusan keimanan. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya kata beliau SAW, qala Allahu anfaka ya ibnu Adam anfaqu alaihi, banyaklah kalian berinfak maka aku pun akan berinfak kepada kalian. Tapi kadang kita maaf itu seperti anak kecil. Ada dikisahkan seorang anak, dia diberikan uang oleh ibunya ya, 2.000 perak. Ternyata habis diberikan uang 2.000 perak, anak kecil tadi menangis. Berkata kakeknya, kenapa? Oh tadi saya dikasih ibu uang 2.000, uangnya hilang. Sudah kata kakek, terus langsung nangis. Ini kakek kasih 5.000. Setelah itu apa? Tidak lama kemudian anak tadi menangis lagi. Tadi tanya, loh kenapa kok menangis? Kakek, tadi kan uang saya kan ada 2.000 hilang. Kakek kasih 5.000. Seharusnya kan kalau tidak hilang yang pertama, uang saya kan jadi 7.000. Kita kadang kan menghitung seperti itu, Pak. Kita mungkin ketahui, ini kan kalau kakeknya apa uang tadi tidak hilang, mungkin kakeknya tidak akan yang memberikan yang 5.000.
Tapi kadang-kadang kan ketika kita hanya hitungan matematik duniawi, maka inilah yang terjadi yang mempersulit hidup kita. Padahal dalam hidup ini kita harus melihat itu bukan hanya dengan sudut pandang hawa nafsu kita, tapi kita berusaha melihat segala sesuatu itu dengan sudut pandang ilahiyah. Ya. Jadi kita yakin kalau kita berinfak, maka Allah pun akan berinfak kepada kita. Bahkan beliau SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu bersabda, tidak ada satu hari pun pada waktu pagi kecuali apa? Akan datang pada seorang hamba itu dua orang malaikat. Yang malaikat pertama itu akan mengatakan, Allahumma a'da munfakan khalaqa. Ya Allah, beri kelipat gandakan bagi mereka orang-orang yang dermawan. Dan yang lainnya mengatakan, ya Allah, tahanlah rezeki bagi mereka orang-orang yang pelit. Jadi ketika kita dermawan tadi, masya Allah, ketika kita betul-betul ya menjadi orang yang bertakwa, hati kita tidak terikat dengan dunia, bahkan Rasulullah mengatakan wa yu'tid dunya wa hiya raqib. Allah pun bisa mendatangkan dunia kepada orang ini bahkan dalam keadaan menghinakan diri. Jadi tidak perlu takut ya. Ketika memang cita-cita kita al-akhirat, ketika memang kita melakukan ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu sekali lagi karena bab kita adalah bab ikhlas, dalam setiap ya amal baik yang kita lakukan harus selalu menjaga niat kita ya. Jadi jangan sampai ada yang usahanya sedekah berarti kan Allah akan mengganti melipat gandakan. Terus ada orang yang sedekah, Pak, kan Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat, bahkan bisa lebih. Aduh, kalau saya mau dapat rumah, mobil, nah, mobil harga berapa? 300 juta. Wah, berarti saya harus infak kalau 10 kali lipat 30 juta. Ditunggu-tunggu kok belum bisa beli mobil juga. Nah, ini tidak boleh, Pak. Jadi jangan sampai niat baik kita itu kita campur itu dengan niat akhir, termasuk Allah melipat gandakan. Oh itu sudah infak kok, tetap tidak ada cobaan memang di awal. Tapi insya Allah kalau dengan keyakinan Allah tadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan memberikan rezeki bagi orang ini bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau betul-betul ikhlas dan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Ya semoga ada manfaatnya insyaallah ya. Pada pertemuan berikutnya itu akan kita lanjutkan. Jadi ini baru ya pengantar sedikit ya berkaitan dengan keikhlasan. Nah, kitab ini mungkin ya apalagi sebulan sekali, ini bisa jadi mungkin 3-4 tahun insyaallah baru kita selesai ya. Yang penting diamalkan. Semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum